bumi dari sampah. Tuhan mentakdirkan kita hidup dan mengalami masa pandemi COVID-19 di tahun ini. Cukup menyedihkan ya teman-teman. Inilah ujian berupa musibah bagi kita. Tetapi Tuhan selalu memberi hikmah di balik semua musibah ini. Kita menjadi lebih perhatian untuk kebersihan dan kebugaran tubuh. Kita pun dianjurkan untuk dapat belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Ini menjadi peluang emas loh buat kita untuk mampu berpikir dan bertindak menangani kerusakan lingkungan juga. Di rumah, di rumah kita bisa menyelamatkan bumi dengan cara mengolah sampah. Sampah saat ini sudah menjadi musibah sekalian alam. Yuk kita ikhtiar agar sampah menjadi berkah. Karena dulu sampah menjadikan, sekarang sampah menjadikan. Dulu sampah dikumpul, diangkut, lalu dibuang. Sekarang sampah dipilah, diolah, lalu dimanfaatkan. Dulu sampah bahaya, sekarang bikin bahagia. Yuk cegah sampah sedari rumah, hentikan sampah dari rumah. Nah teman-teman, kita butuh ilmu, motivasi agar kita makin yakin jika mengelola sampah dari rumah itu sangat mudah. Mari simak wawancara Jihan dengan narasumber kita kali ini, Bapak Dedi Darmawan, MPD. Beliau adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung. Hai teman-teman, sekarang saya akan mewawancarai Bapak Dedi Darmawan. Beliau Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Pak, apa cara menanggulangi permasalahan sampah di Kota Bandung? Ya, alhamdulillah ya. Dari sisi aturan Kota Bandung sudah punya Jakstrada namanya ya, kebijaksanaan strategi daerah. Kemudian kita punya Perda 9 tahun 2018 juga. Jadi dari sisi aturan kita sudah punya strategi ini untuk pengelolaan sampah ya. Nah, kemudian dari strategi yang lainnya kita sudah punya tagline kita, yaitu Kampisman ya. Kurangi, pisahkan, manfaatkan. Itu kita sudah punya ya. Sampaikan bahasa di dalam Jakstradanya itu ya. Kebijaksanaan strategis daerahnya itu bahwa penanggulangan sampah di Kota Bandung itu ada dua, pengurangan dan penanganan ya. Penanganan itu kumpul angkut buang, tapi kalau pengurangan kita cegah banyaknya sampah, kemudian kita pilah sampah dan kita olah sampah sehingga sampah bisa berhenti di sumber gitu ya. Lalu bagaimana Pak cara mengolah sampah tersebut di rumah? Oke, baik. Memang yang paling ideal itu kita harus bisa mengedukasi seluruh masyarakat sehingga masyarakat bisa mengolah sampah di rumah atau kita sebut di sumber ya. Itu. Kalau rumah ya di rumah, kalau hotel ya di hotel, kalau pusat perbelanjaan ya di pusat perbelanjaan ya. Nah, itu ada teknik-tekniknya, tapi yang paling penting sekali dari itu semua adalah milah sampahnya. Ya, masyarakat harus bisa milah sampahnya. Kalau untuk ngolah mah bisa di lingkup RT atau RW ya, ngolah sampah. Jadi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa memilah sampah. Mana yang bisa didaur ulang, anorganik, mana bisa dijadikan kompos organik ya, sehingga sampah tidak keluar ya. Kalaupun sampah keluar, volumenya kecil sekali gitu ya. Lalu apa harapan Bapak bagi masyarakat Kota Bandung tentang sampah ini? Oke, jadi di dalam undang-undangnya memang disebutkan semua kita manusia harus bertanggung jawab atas sampah dirinya sendiri ya. Dan kita semuanya sebetulnya sudah bertanggung jawab. Tapi tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab minimal, yaitu membayar ya. Kita itu bayar nggak di rumah? Bayarnya 5.000 ya, 10.000, 15.000. Itu tanggung jawab minimal. Ada tanggung jawab maksimalnya,
masyarakat itu? Yaitu mengolah, yaitu memilah. Jadi harapan saya sebetulnya masyarakat harus sudah paham banget ya, bahwa sampah ini sebetulnya barokah ya. Jangan asal dibuang saja. Ketika kemudian dia sudah bisa dipilah, kemudian kita bisa mengolah bersama, maka masalah itu sebetulnya akan selesai di situ. Ya, bukan kemudian kita bayar sampah, selesai masalah. Memang di rumah kita habis masalah, tapi masalahnya pindah ke tempat lain, pindah ke TPS, pindah ke TPA masalahnya. Nah, kalau si masalah ini kita selesaikan di rumah, memang tidak mudah, tapi tidak mustahil ya, pasti bisa. Gitu. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, Jihan pun mencoba melakukannya nih. Yuk lihat. Sekarang kita cat warna merah. Oke teman-teman, sekarang tempat sampahnya sudah selesai dicat. Nah teman-teman, tempat sampahnya sudah jadi. Ternyata barang bekas bisa berguna untuk kita semua. Sekarang aku akan memberikan kepada kalian semua cara memanfaatkan atau pemanfaatan bahan plastik. Seperti ini. Gelas plastik ini aku tanam menjadi tanaman kangkung. Ada juga pemanfaatannya, yaitu kaleng cat. Bisa kita tanam juga menjadi tanaman seperti ini. Ya. Lalu ada juga sampah bekas. Seperti kaleng kue ini juga bisa dipakai tanaman. Nah, ada box untuk barang-barang bisa kita manfaatkan menjadi kolam lele. Seperti ini. Saya akan mempraktekkan membuat ekobrik dengan alat gunting, kayu, botol, dan sampah anorganik yang sudah tidak bisa dijual. Belajar mencintai bumi dengan cara-cara sederhana, yaitu dengan mengolah sampah. Pilah sampah, olah sampah, lalu memanfaatkan sampah. Maka, marilah kita bekerja sama untuk mengelola sampah. Ayo kita selamatkan bumi dari sampah. Nah teman-teman, ini sudah padat di dalam akuanya sampah-sampahnya. Ini juga bisa kita buat menjadi kursi, meja, dan lainnya. Teman-teman, masih ingat tadi Jihan membuat ekobrik dari botol bekas air mineral yang sekarang sudah menjadi pembatas. Oke, terus yang kedua. Seperti ini. Yang mudah ya. Mudah kan? Bagaimana? Mudah kan? Teman-teman di rumah juga pasti bisa dan melakukannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Yuk selamatkan bumi dari sampah.